Presentasi kelompok 4 segera dimulai. Para hadirin diwajibkan telah mempersiapkan print jurnal dan headset masing-masing. Selamat menyimak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan B 2018 yang beranggotakan Clarissa Julia Apsari dengan NIM 7311418064, Syakinafa Aguesta Prasastine dengan NIM 7311418172, Yosi Setia Pratiwi dengan NIM 7311418173, Darul Yuda Wijaya dengan NIM 7311418190, Ayuni Kirana Sheila dengan NIM 73118253. Kami akan mempresentasikan artikel hasil diskusi kami yang berjudul Are Investors Guided by the News Disclosed by Companies or by Journalists? Oleh Sang et al. 2014. Jadi yang pertama yaitu abstrak. Sebagian besar penelitian sebelumnya menjelaskan pengaruh peran dari informasi tekstual yang dirilis atau dipublikasikan oleh media pada kinerja pasar, khususnya terkait earning related disclosures atau laba. Namun pada makalah ini, penulis berfokus pada pengumuman disposal atau pengumuman divestasi, sehingga dampak pengumuman emiten perusahaan dan juga cerita jurnalis dapat dibandingkan. Kemudian, penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu di mana kata-kata negatif secara statistik mempengaruhi adjusted return atau pengembalian yang disesuaikan dan juga volume perdagangan. Namun, penulis memperluas penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keputusan shareholder atau pemegang saham utamanya dipengaruhi oleh sentimen negatif dari pengumuman emiten itu sendiri daripada dari cerita jurnalis. Nah, sekarang masuk pada introduction. Sumber informasi sangat penting di pasar keuangan. Bagaimana informasi mempengaruhi kinerja pasar saham? Sumber informasi dibagi menjadi dua cabang, yaitu yang pertama, informasi yang bersifat kuantitatif atau numerical, dan yang kedua yaitu informasi yang bersifat kualitatif atau tekstual. Menurut Byrne dan Teigen 1988, peneliti di bidang keuangan itu cenderung menganalisis informasi keuangan, bagaimana investor itu bersikap kritis untuk menginterpretasikan informasi keuangan, dan kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Selain itu, menurut Botosan dan Mercer, pemegang saham berpendapat bahwa data numerik dalam laporan emiten itu lebih tepat dan lebih kredibel. Walaupun umumnya informasi yang dianalisis atau digunakan sebagai dasar keputusan investasi itu merupakan informasi numerikal, namun belum tentu bahwa informasi tekstual itu tidak penting dalam kinerja pasar saham. Di mana faktanya, informasi tekstual sama pentingnya dengan informasi numerikal. Investor cenderung tertarik dengan ekspresi nada bicara tekstual atau informasi tekstual karena investor lebih mendapatkan informasi dengan cara membaca atau mendengar langsung dari perusahaan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata, bukan dalam bentuk angka, di mana belum tentu semua investor itu mampu mendeskripsikan informasi laporan keuangannya dengan baik. Sebagian besar penelitian sebelumnya meneliti bagaimana informasi kualitatif mempengaruhi kinerja pasar, di mana informasi kualitatif tersebut dibagi menjadi dua cabang, yaitu information coverage dan information tone. Penelitian mengenai information coverage terhadap kinerja pasar sudah banyak diteliti, seperti oleh Bamber dan Seon hingga Solomon 2012. Nah, pada penelitian ini fokus kita membahas informasi kualitatif dari sudut pandang tone atau nada dari informasi yang disampaikan yang berdampak pada adjusted returns dan volume perdagangan. Jadi, pada saat perusahaan menyampaikan informasi mengenai informasi keputusan perusahaan, nada informasinya itu seperti apa? Dimana ketika seseorang mengidentifikasikan informasi itu, bukan hanya kandungan informasinya saja, namun juga bagaimana cara kita mendeliver informasi tersebut yang dilihat dari tone atau nada. Pada penelitian ini, informasi tone dibagi menjadi tiga, yaitu tone yang bersifat positif, tone yang bersifat
negatif, dan tone yang bersifat uncertainty atau ketidakpastian, di mana peneliti menggunakan LMFSD atau Logren and McDonald Financial Sentiment Dictionaries sebagai dasar untuk memisahkan informasi tone tersebut. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai LMFSD. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa LMFSD atau Logren and McDonald Financial Sentiment Dictionaries digunakan sebagai dasar untuk memisahkan apakah kata-kata di dalam suatu sumber informasi, termasuk di dalam tone atau nada, kata-kata yang bersifat positif, negatif, atau ketidakpastian. Baik, berikut adalah contoh tampilan dari LMFSD. Sebenarnya, pada LMFSD terdapat beberapa jenis kata. Namun, pada artikel ini hanya ingin meneliti kata-kata yang bernada positif, negatif, dan ketidakpastian. Contohnya, kata bernada positif, yaitu kata-kata yang menurut LMFSD diasosiasikan bernada positif, di mana menggambarkan suasana hati dari pihak yang menyampaikan informasi tersebut. Juga peneliti ingin menguji kandungan informasi terhadap reaksi pasar. Sumber informasi yang mempunyai nada tertentu itu apakah akan mempengaruhi pasar secara berbeda-beda, atau nada akan berdampak terhadap bagaimana cara kita merespon. Baik, lanjut. Adapun secara teoritis, suatu sentimen atau informasi mempengaruhi fundamental dan juga kinerja pasar. Tetapi, menurut Careta, teori tersebut tidak sepenuhnya benar dan terdapat bukti lemah pada saat penelitian mengenai berita tentang perubahan tata kelola perusahaan di media Italia. Dengan adanya teori yang dipatahkan itu, atau bisa disebut gap, maka artikel ini mempunyai tujuan utama, yaitu penelitian ini ingin mengetahui apakah suatu informasi terkait laba dan tata kelola, juga informasi atau sentimen yang diungkapkan dengan informasi terkait fundamental lain dapat menjelaskan kinerja saham pada pasar ekuitas. Baik, lanjut. Penelitian ini juga memiliki alasan dan argumen untuk mendukung penelitian, yaitu di dalam penelitian terdahulu oleh Kotari telah mendokumentasikan ketidakkonsistenan sentimen antara emiten dan analis. Sehingga motivasi lain dari penelitian ini ialah untuk memeriksa kemungkinan perubahan sentimen antara perusahaan yang sudah terdaftar atau dari jurnalis media. Dan untuk menjawab pertanyaan, apakah investor mengikuti sentimen perusahaan yang sudah terdaftar atau dari jurnalis media? Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan berita sembarangan. Namun, peneliti hanya menggunakan berita yang menekankan pada disposal transaction atau disposal stories yang biasa diartikan sebagai aktivitas disposal, di mana aktivitas ini menekankan pada aktivitas pelepasan anak perusahaan dari induk perusahaan, pelepasan aset berwujud, atau investasi kepemilikan saham di perusahaan lain. Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa sumber informasi utama yang didapat oleh pemegang saham berasal dari pengumuman asli yang dibuat oleh perusahaan tercatat, di mana biasanya pengumuman tersebut diterbitkan melalui London Stock Exchange atau LSE yang disebut dengan RNS only atau Regulatory News System, dan juga informasi atau berita yang diproduksi oleh jurnalis atau analis yang disebut dengan Core RNS atau Corresponding Stories yang diterbitkan di media massa. Pada kedua sumber berita tersebut, tidak ada yang menjamin apakah berita yang akan diterbitkan memiliki cerita yang sama, karena kedua sumber berita tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Dan juga terkadang media massa dapat menghidupkan kembali berita yang sudah basi, tetapi pasar menanggapinya sebagai berita baru. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, artikel ini menggunakan dua sumber berita, di mana biasanya berita yang diterbitkan oleh perusahaan lebih memilih kata-kata yang baik agar perusahaan terlihat baik-baik saja. Sedangkan berita yang diterbitkan di media massa biasanya mengandung banyak kata kurang baik atau biasa disebut dengan clickbait, sehingga banyak pembaca yang tertarik untuk membaca berita tersebut. Pada makalah ini juga menganalisis mengenai efek potensial yang disebabkan oleh kata-kata negatif
negatif yang berhubungan dengan kata positif dan ketidakpastian, di mana hasilnya yaitu mengkonfirmasi pengaruh yang lebih signifikan dari kata negatif, positif, dan ketidakpastian menunjukkan beberapa prediksi mengenai pengembalian masa depan dalam keadaan tertentu. Selain efek potensial yang disebabkan oleh kata-kata negatif, makalah ini juga menganalisis pengaruh kata-kata positif dan juga uncertainty. Meskipun hasil menunjukkan bahwa adanya kata-kata dengan nada negatif memiliki pengaruh yang lebih signifikan, namun kata-kata positif dan ketidakpastian juga menunjukkan beberapa prediktabilitas tentang pengembalian masa depan dalam keadaan tertentu. Kemudian, mayoritas studi tentang hubungan antara sentimen informasi dan kinerja pasar menggunakan informasi terkait laba, earning related information seperti merger dan akuisisi, daftar tambahan, kemudian dimasukkan dalam FTSE 100 juga harus secara signifikan mempengaruhi kinerja pasar serta mencerminkan potensi perubahan dalam nilai-nilai fundamental perusahaan. Data dan metodologi. Pemilihan data dan sampel. Pengumuman regulasi dikumpulkan dari Regulatory News System dan London Stock Exchange. LSE memberikan pengumuman regulasi untuk 2 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data diambil dalam rentan waktu Maret 2010 hingga Desember 2012. Tentunya perusahaan yang masuk dalam kategori FTSE 100 atau indeks sampel yang melakukan pengumuman disposal. Pengumuman disposal dianalisis karena hari pengumuman dapat diidentifikasi dengan jelas dan memiliki pengaruh terkait yang ditimbulkan oleh pengumuman tersebut dan berita media massa terkait. Peneliti membagi seluruh sampel ke dalam 2 subsampel, yaitu RNS only dan corresponding RNS. Berita core RNS ditemukan dari prequest sejumlah 116 dari 196 pengumuman oleh RNS only. Berita core RNS harus sesuai kriteria, yaitu berfokus pada keputusan disposal, nama perusahaan disebutkan, judul cerita dan menyebutkan bagian yang menyatakan aktivitas disposal perusahaan, serta menyebutkan nama perusahaan yang bersedia mengambil alih. Sejumlah 78,45% cerita artikel sesuai dari core RNS diterbitkan melalui 5 media teratas, yaitu Financial Times, Daily Telegraph, Evening Standard, The Times, The Herald, dan Daily Mail. Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan batasan waktu pengumuman disposal, yaitu pukul 15.30 pada hari perdagangan normal. Kemudian tidak boleh ada pengumuman regulasi lain yang mungkin secara signifikan memengaruhi kinerja saham yang dirilis dalam jangka waktu 5 hari, yaitu 2 hari sesudah dan sebelum pengumuman disposal. Akhirnya peneliti memperoleh sampel sebanyak 141, yaitu 84 core RNS dan 57 RNS only. Selanjutnya, B. Ukuran kata sentimen unik. Nada kata diukur dengan LMFSD. Peneliti menggunakan batasan kata hanya pada kata-kata positif, negatif, dan ketidakpastian. Penelitian sebelumnya yaitu Loughran dan McDonald 2011 serta Iselin 1988 berpendapat bahwa kejadian berulang harus dipertimbangkan karena mempengaruhi arti penting kata sentimen. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak memasukkan kejadian berulang dalam perhitungan. Jadi peneliti hanya mengukur kuantitas informasi sentimen dalam pengumuman disposal atau jumlah kata sentimen unik yang muncul. Kemudian ada 3 langkah untuk menghitung kata sentimen unik dalam sebuah artikel. Yang pertama dengan mengganti beberapa frasa dengan singkatan sehingga dihitung sebagai satu kata. Hal ini untuk mencegah pengaruh gaya tekstual yang berbeda. Yang kedua, merekonstruksi subkamus LMFSD asli sehingga dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak kata sentimen unik yang muncul dalam artikel. Lalu yang ketiga, menghitung jumlah kata sentimen unik yang digunakan dalam sebuah artikel. Pada rumus di bagian kiri, yang pertama, post capital merupakan pecahan dari jumlah kata-kata positif unik dalam sebuah berita ataupun berita media massa. Semua pengumuman atau cerita media dalam 1 tahun kalender digabungkan menjadi satu cerita komposit yang kemudian akan menghasilkan pecahan mentah kata-kata positif. Selanjutnya, persamaan kedua, positif uncapital merupakan pecahan mentah kata-kata positif
di setiap cerita komposit yang disesuaikan dengan rata-rata pos pada tahun kalender tersebut. Nah, pos uncapital ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kata-kata positif berkontribusi terhadap perubahan harga dan volume perdagangan pada hari pengumuman, dan apakah mereka memiliki kemampuan untuk memprediksi kinerja saham pada hari setelah pengumuman. Sehingga rumus yang digunakan hanyalah rumus-rumus positif uncapital, negatif uncapital, dan uncertainty uncapital yang merupakan pecahan kata sentimen yang menurun. Berikut merupakan cara untuk mengukur variabel independen yaitu tone, baik positif, negatif, maupun uncertainty. Langkah-langkah untuk menentukan sampel yang pertama adalah menentukan sampel semua perusahaan go public pada periode tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi perusahaan yang pernah melakukan press release mengenai penjualan aset. Yang ketiga, kumpulkan berita semua perusahaan selama periode yang diamati. Kemudian identifikasi satu persatu berita, kata-kata yang merupakan pernyataan dari perwakilan perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan cross-check kata-kata yang muncul dengan menggunakan dictionary. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependent dan variabel independen. Yang pertama adalah variabel dependent dari penelitian ini adalah reaksi pasar yang diukur dengan menggunakan adjusted return dan penurunan volume perdagangan. Kemudian yang kedua adalah variabel independen. Variabel independen ini terdiri dari yang pertama 3 variabel utama. 3 variabel utama ini adalah kata-kata sentimen informasi yang memiliki nada positif, negatif, dan uncertainty. Kemudian ada 3 variabel kontrol yaitu log MC atau log market capitalization. Kemudian yang kedua adalah log PB yaitu log market to book ratio. Dan yang ketiga adalah AR-1 adalah 1 hari keterlambatan pengembalian yang disesuaikan. Kemudian ada 2 variabel dummy yaitu optimistic bernilai 1 dan sebaliknya serta pesimistik yang bernilai 1 dan sebaliknya. Berikut adalah rumus untuk menghitung adjusted return dan DVL. Adjusted return diperoleh dari return aktual dikurangi expected return, di mana expected return diperoleh dari rumus di atasnya yang merupakan single index model. Pada saat return aktual lebih besar dari expected return, artinya AR-nya positif, di mana pasar bereaksi secara positif, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk AR0 yang merupakan variabel dependen untuk menghitung adjusted return di hari pengumuman, di mana pada penelitian ini memiliki variabel utama, yaitu beta positif, beta negatif, dan beta uncertainty, yang memiliki arti pada beta positif, apakah kata-kata positif yang muncul dalam berita akan mempengaruhi reaksi pasar. Untuk beta negatif, apakah kata-kata negatif yang muncul dalam berita akan mempengaruhi reaksi pasar. Kemudian untuk beta uncertainty, apakah kata-kata uncertainty atau ketidakpastian yang muncul dalam berita itu akan mempengaruhi reaksi pasar. Terdapat variabel kontrol yaitu log MC, log PB, dan AR-1, di mana AR-1 merupakan 1 hari keterlambatan pengembalian yang disesuaikan. Memiliki 2 variabel dummy yaitu faktor dummy D1 yang merupakan kata-kata positif yang lebih unik atau optimistik, di mana RNS positif lebih besar daripada RNS negatif yang bernilai 1, begitu juga sebaliknya. Dan faktor dummy D2 yaitu kata-kata negatif yang lebih unik atau pesimistik, di mana RNS negatif lebih besar daripada RNS positif yang bernilai 1, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya untuk AR+1 yang merupakan variabel dependen untuk menghitung adjusted return hari setelah pengumuman, memiliki 4 variabel utama, di mana variabel utama tersebut yaitu beta positif, beta negatif, beta uncertainty, dan AR0 yang merupakan adjusted return di hari pengumuman. Kemudian terdapat 2 variabel kontrol yaitu log MC dan log PB, serta memiliki 2 variabel dummy yaitu faktor dummy D1 dan faktor dummy D2 seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk DVL akan dijelaskan oleh teman saya, Clarissa. Kemudian melanjutkan penjelasan dari teman saya, DVL merupakan penurunan volume perdagangan. DVL IT menghitung pergerakan volume perdagangan dengan cara menghitung selisih log volume perdagangan tertentu dengan moving average log volume atau volume perdagangan rata-rata bergerak dalam rentan waktu 30 hari.
DVL0 menghitung penurunan volume perdagangan di hari pengumuman. Terdapat 3 variabel utama, yaitu beta positif, beta negatif, dan beta uncertainty. Kemudian terdapat 3 variabel kontrol, yaitu log MC, log PB, dan DVL-1 atau 1 hari tertinggal volume perdagangan yang menurun, serta terdapat 2 variabel dummy, diantaranya D1 yaitu RNS negatif lebih kecil dari RNS positif, dan D2 yaitu RNS negatif lebih besar daripada RNS positif. Kemudian DVL plus 1 menghitung penurunan volume perdagangan di hari setelah pengumuman. Terdapat 4 variabel utama, yaitu beta positif, beta negatif, beta uncertainty, dan DVL0. Kemudian terdapat 2 variabel kontrol, yaitu log MC dan log PB, serta terdapat 2 variabel dummy, diantaranya dummy 1 yaitu RNS negatif lebih kecil daripada RNS positif, dan dummy 2 yaitu RNS negatif lebih besar daripada RNS positif. Sebelum membahas pada tabel 1 dan 2, perlu diketahui bahwa bukan hanya informasi nada atau tone saja yang diteliti, tetapi juga asal dari sumber informasi tersebut. Di dalam penelitian ini, asal sumber informasi dibagi menjadi 2. Pertama, sumber dari RNS atau sumber resmi perusahaan, yang kedua, sumber dari MAS atau media massa. Peneliti membedakan kedua asal sumber informasi ini karena peneliti berasumsi bahwa ada dugaan asal sumber informasi mempengaruhi tone atau nada yang muncul. Yang pertama, jika sumber informasi dari RNS, peneliti menduga adanya sugarcoating atau membaik-baikan berita. Yang kedua, jika sumber informasi dari media massa, peneliti menduga bahwa media massa melakukan clickbait. Itu karena juga perusahaan dan media massa memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pada tabel 1, data panel A ialah informasi yang bersumber pada RNS. Jika dilihat, informasi dengan nada positif diberitakan oleh RNS lebih banyak. Sesuai dengan dugaan peneliti bahwa adanya dugaan RNS bisa saja melakukan sugarcoating. Dan pada data panel B ialah informasi yang bersumber pada media massa. Jika dilihat, lebih banyak informasi atau berita yang bernada negatif atau ketidakpastian pada kotak merah. Juga sesuai dengan dugaan peneliti bahwa media massa bisa saja lebih melakukan eksploitasi atau clickbait pada suatu informasi. Pada tabel 2, terkait informasi dari perusahaan disalurkan ke RNS, kemudian dipublikasikan RNS dan dikutip oleh media. Pada tabel 2 membahas bagaimana berita RNS yang dikutip oleh media massa. Apakah ada pengaruh berita yang dikeluarkan oleh RNS terhadap tone berita yang muncul di media massa? Jika dilihat, ada yang menarik, yaitu yang pertama, RNS positif signifikan pada kotak merah kolom pertama. Artinya, kata-kata positif di RNS berpengaruh positif terhadap kata-kata positif di media massa. Di mana semakin banyak informasi positif yang dikeluarkan oleh RNS, semakin banyak pula yang dikeluarkan oleh media massa. Dan jika dilihat yang kedua, untuk RNS negatif signifikan pada kotak merah kolom kedua. Artinya, kata-kata negatif yang muncul di RNS berpengaruh positif terhadap kata-kata negatif di media massa. Contohnya, ketika perusahaan informasi jelek, maka media massa juga mengutip jelek dan bisa ditambahi. Pada tabel 3 adalah data terkait nada kata-kata. Yang pada panel A adalah nada kata-kata yang dikeluarkan dari RNS. Dan pada panel B adalah nada kata-kata yang dikeluarkan pada media massa. Dan pengelompokan nada kata-kata tersebut menggunakan LMFSD. Nah, pada tabel 4 menjelaskan hipotesis 1, yaitu apakah kata-kata positif berpengaruh positif terhadap adjusted return atau reaksi pasar pada hari pengumuman. Untuk panel A di sebelah kiri merupakan efek pengumuman yang diterbitkan oleh RNS, yaitu terdapat 3 kolom. Nah, yang pertama adalah whole, yang merupakan jumlah semua sampel, yaitu sebanyak 141. Kemudian untuk core RNS merupakan sampel jumlah berita yang diterbitkan oleh RNS dan dikutip oleh media massa dengan jumlah 84. Untuk RNS only merupakan press release yang berasal dari perusahaan langsung dan tidak dikutip oleh media dengan jumlah sebanyak 57. Nah, yang pertama RNS positif. Pada RNS positif menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dapat dilihat pada whole sebesar 0,0015 berasal dari kata-kata positif yang dikeluarkan oleh RNS terhadap reaksi pasar. Pada whole tidak signifikan, artinya investor itu tidak terlalu memperdulikan informasi-informasi positif yang muncul di media resmi perusahaan.
Contohnya, ketika membaca berita resmi di perusahaan yang baik-baik, investor itu tidak sepenuhnya percaya karena pasti perusahaan sudah melakukan sugarcoating pada berita-berita yang telah diterbitkan. Yang kedua adalah RNS negatif. Pada RNS negatif merupakan salah satu hal yang menarik karena dapat dilihat dari whole yang signifikan negatif, artinya pasar itu bereaksi negatif terhadap kata-kata negatif yang muncul. Semakin banyak kata-kata negatif di berita resmi perusahaan, maka semakin buruk reaksi investor. Sama juga pada RNS only yang signifikan negatif. Artinya, investor itu lebih mendengar dan lebih percaya informasi negatif apabila langsung bersumber dari perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan dalam jangka waktu dekat ini mengumumkan bahwa akan bubar, hal ini merupakan salah satu hal yang serius, sehingga investor itu lebih percaya informasi yang diberitakan oleh perusahaan secara langsung. Intinya kata-kata negatif yang muncul dari perusahaan sudah tidak bisa menutupi kinerja buruknya lagi atau ugly truth. Namun dapat dilihat pada core RNS itu tidak signifikan, artinya investor tidak sepenuhnya percaya pada berita negatif di media massa karena mungkin berita-berita negatif di media massa termasuk berita yang hiperbola atau clickbait. Selanjutnya untuk RNS uncertainty tidak ada yang signifikan, artinya itu investor tidak percaya informasi ketidakpastian dari perusahaan maupun dari media. Untuk panel B di sebelah kanan merupakan efek pengumuman yang diterbitkan oleh media massa. Pada panel B tidak ada yang signifikan. Hal ini berarti investor tidak percaya oleh informasi-informasi positif, negatif maupun uncertainty yang diterbitkan dari mana saja. Jadi, kesimpulan pada tabel 4 yaitu yang pertama, pada saat informasi negatif investor lebih percaya berita yang muncul dari perusahaan daripada dari media massa. Nah, yang kedua, investor atau reaksi pasar tidak dipengaruhi oleh informasi positif baik dari channel resmi perusahaan maupun dari media massa. Pada tabel 5 ini akan menjelaskan mengenai hipotesis kedua, di mana hipotesis ini mengenai apakah berita yang diterbitkan oleh perusahaan pada hari ini mempengaruhi reaksi pasar di hari selanjutnya atau di hari setelah pengumuman. Hasilnya dapat dilihat bahwa pada panel A, pada RNS positif dan RNS uncertainty, pada kolom RNS only signifikan. Hal ini berarti kata-kata positif dan kata-kata ketidakpastian yang berasal dari RNS only lebih diperhatikan di masa depan karena mempengaruhi pengembalian yang disuplaikan di hari berikutnya. Untuk RNS negatif tidak ada yang signifikan. Hal ini berarti investor tidak percaya informasi negatif yang berasal dari mana saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap reaksi pasar di hari selanjutnya. Pada panel A dan panel B, di adjusted return 0 signifikan pada core RNS. Hal ini berarti pengembalian di hari pengumuman berpengaruh terhadap adjusted return di hari setelahnya yang diterbitkan oleh core RNS karena biasanya investor telah belajar dari pengalaman dalam menilai dan mengamati karakteristik dan menjadikan media massa sebagai bahan pertimbangan. Sehingga hipotesis kedua yaitu fraksi kata-kata positif, negatif, dan ketidakpastian tidak memiliki kemampuan prediksi itu tidak terbukti karena terdapat pengaruh pengembalian yang disesuaikan pada hari setelah pengumuman asli. Berikutnya adalah tabel 6. Tabel 6 ini membahas hipotesis 3, yaitu fraksi detrended dari kata-kata positif, negatif, dan uncertainty yang dirilis oleh pengumuman disposal RNS dan cerita media massa yang memiliki hubungan positif dengan adanya penurunan volume perdagangan pada hari H pengumuman. Bisa dilihat pada tabel, yang pertama RNS positif memiliki nilai yang tidak signifikan pada ketiga sampel. Itu artinya bahwa RNS positif tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Kemudian, RNS negatif memiliki nilai yang signifikan pada whole dan core RNS, yang artinya adalah RNS negatif ini memiliki pengaruh terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Namun, mengapa pada RNS only tidak signifikan? Karena ada situasi di mana pengumuman asli yang dikutip oleh RNS ini tidak terlacak oleh jurnalis, sehingga berpengaruh negatif pada penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Kemudian pada RNS uncertainty,
juga memiliki nilai yang tidak signifikan pada ketiganya. Itu artinya bahwa RNS uncertainty tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Selanjutnya ada DVL-1 atau penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman. DVL-1 ini memiliki nilai yang signifikan pada ketiga sampel. Itu artinya bahwa adanya penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman memiliki pengaruh yang positif terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman merupakan variabel penjelas yang signifikan baik secara statistik dan juga ekonomi. Adanya penurunan volume perdagangan pada hari setelahnya dipercaya dapat menunjukkan tren yang sama. Sehingga para pemegang saham percaya bahwa adanya penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman akan memiliki dampak yang kurang lebihnya sama atau memiliki pengaruh terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari setelahnya. Berikutnya adalah panel B, Media Storage Effect, menjelaskan bahwa masa positif, masa negatif, dan masa uncertainty memiliki nilai yang tidak signifikan pada core RNS. Itu berarti bahwa adanya berita pada media massa baik yang memiliki kata-kata bernada positif, negatif, uncertainty tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari pengumuman. Namun, pada DVL-1 memiliki nilai yang signifikan. Itu artinya bahwa penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman memiliki pengaruh yang positif terhadap adanya penurunan volume perdagangan di hari H pengumuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pemegang saham lebih mempercayai adanya penurunan volume perdagangan di hari sebelum pengumuman dibandingkan dengan adanya berita-berita yang dikutip oleh media massa. Tabel 7 menjelaskan pengujian hipotesis keempat, yaitu apakah fraksi kata-kata positif, negatif, dan ketidakpastian yang terjadi saat RNS mengumumkan aktivitas disposal atau berita media massa terkait tidak mempengaruhi volume perdagangan yang menurun pada hari setelah pengumuman awal. Data sampel berjumlah 141 dengan 84 core RNS dan 57 RNS only. Panel A menjelaskan efek dari pengumuman RNS, kemudian panel B menjelaskan efek berita dari media massa. Panel A dan panel B pada RNS positif, negatif, dan ketidakpastian hasilnya tidak ada yang signifikan. Berarti pengumuman disposal tidak berpengaruh pada reaksi investor atau penurunan volume perdagangan di hari berikutnya. Kemudian DVL0 bernilai positif signifikan di panel A dan B, menjelaskan hasil pada hari H pengumuman berpengaruh positif terhadap hari setelah pengumuman. Itu berarti informasi yang diumumkan perusahaan tidak mendorong pergerakan volume perdagangan sehari setelah pengumuman. Volume perdagangan yang menurun pada hari pengumuman memperpanjang pengaruhnya sampai hari berikutnya karena kinerja pasar yang menurun. Jadi volume perdagangan menurun pada hari pengumuman dan kinerja pasar yang menurun mengakibatkan berdampak pada hari-hari setelahnya. Hasil umum dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Tetlock serta Loughran dan McDonald yang menyampaikan prediktabilitas informasi sentimen dari emiten dan media massa karena pertama, peneliti menganalisis pengumuman disposal dan berita media terkait. Sedangkan penelitian sebelumnya memasukkan semua jenis berita yang berfokus pada pengumuman terkait penghasilan. Kedua, kinerja pasar digerakkan oleh informasi dalam rentan waktu 5 hari, sehingga semua pengungkapan informasi peraturan lainnya dikecualikan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan jendela waktu yang lebih lama. Kemudian telah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah selama sepotong informasi mampu menunjukkan perubahan yang signifikan dalam nilai-nilai fundamental perusahaan, maka informasi tersebut harus mendorong keputusan para pemegang saham dan kinerja harga saham perusahaan.
Studi empiris sebelumnya telah menemukan bahwa sentimen informasi memang memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan harga saham dan kinerja pasar saham selama periode ketika informasi tersebut diungkapkan. Serta, makalah ini membahas 3 masalah inti. Yang pertama adalah perbedaan antara perusahaan dengan jurnalis dalam memproyeksikan nada dalam teks tentang strategi disposal yang sama. Jurnalis tentunya memiliki kumpulan kata negatif yang lebih kaya dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan press release. Yang kedua adalah reaksi dari para pemegang saham lebih dipengaruhi oleh informasi sentimen dalam pengumuman perusahaan daripada oleh berita media massa yang dikutip oleh para jurnalis. Adanya kata-kata negatif memainkan peran yang lebih penting daripada kata-kata positif dan uncertainty dalam menjelaskan informasi kinerja pasar. Dan yang terakhir adalah berita media massa mempengaruhi bagaimana pemegang saham menanggapi pengumuman disposal. Munculnya kata-kata negatif dalam pengumuman disposal merupakan variabel penjelas reaksi pemegang saham secara keseluruhan hanya pada pengumuman asli yang dikeluarkan perusahaan dan belum diberitakan oleh media massa. Ketika pengumuman asli dibarengi dengan antusiasme para jurnalis, kata-kata yang memiliki nada negatif yang digunakan dalam pengumuman dapat mempengaruhi kisaran keputusan di kalangan investor, serta lebih memiliki pengaruh terhadap adanya penurunan volume perdagangan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.